Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Hari ini Ibu ingin menyampaikan pembelajaran mengenai kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan awal reformasi, serta peranan mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sebelum itu, Ibu ingin menanyakan atau mengabsensi kalian terlebih dahulu. Semoga hari ini tidak ada yang absen ya. Maksud Ibu tidak ada yang tidak hadir. Nah, semuanya semoga presensinya baik, ada dan sehat. Tentu saja dalam masa pandemi kali ini kita harus tetap physical distancing ya, menjaga jarak satu dengan yang lain. Secara kita belajar secara online ya kan, secara daring. Ibu ingin kalian juga tidak bisa selalu mengingat pembelajaran dan tidak bermalas-malasan, serta jangan pernah menyerah dalam kondisi seperti ini, tapi justru bagaimana kita bisa mengarah ke dalam kemajuan teknologi yang selalu harus kita dapati perubahan dan inovasi. Ingat, generasi kalian adalah generasi emas, generasi yang maju teknologi. Jadi syaratnya harus selalu semangat, dalam diri yang semangat dan berpikir tentang hal-hal yang positif. Yang dimaksud hal-hal yang positif adalah hal-hal yang berdampak baik terhadap suatu pemikiran, sehingga yang ada di lahir dan batin kita itu bisa menjadi nyaman dalam tubuh, membuahkan hasil yang maksimal. Amin. Kemudian Ibu langsung jelaskan saja ya. Semoga kalian tetap stay at home untuk mendengarkan daringnya Ibu ya. Kehidupan politik pada masa Orde Baru, kita akan selalu ingat mengenai pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, pemerintahan Presiden Soeharto kurang lebih terjadi 32 tahun. 32 tahun itu adalah proses politik dan ekonomi yang tidak hanya sebentar. Ya kan? Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua ya, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Nah, ini adalah masing-masing kebijakan yang tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang dapat menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, ayo kita lihat nih kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri yang pertama adalah pelaksanaan pemilu di tahun 1971. Pemilu yang diatur melalui MPR 1967 adalah menetapkan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini. Berdasarkan pemilu yang dilaksanakan di tahun 1955, kita tahu bahwa pemilu 1955 itu ialah pada masa Orde Revolusi atau pada masa Orde Lama. Pada pemilu ini pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar, itu pada tahun 1971. Dan kamu tahu, Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga 1997, secara berturut-turut hingga 32 tahun pemerintahan. Yang kedua adalah penyederhanaan partai politik. Kita tahu bahwa sebelum Orde Baru itu pada masa Orde Lama banyak sekali partai politik yang sudah Ibu jelaskan ya. Sedangkan pada masa Orde Baru itu menjadi penyederhanaan, yaitu penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu yang pertama Partai Persatuan Pembangunan atau kita singkat PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, kemudian Parmusi, Perti, PSII.
Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo. Kemudian golongan karya berdiri sendiri yaitu Golkar. Nah, kemudian 3, ada Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dinamai pada masa Orde Baru sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal dengan fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Yang keempat, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Mungkin umur-umur di atas guru ya, mungkin yang kelahiran pada masa Orde Baru 1960, 1970, 1980 awal, mungkin mereka harus menghafal apa yang dinamakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disebut P4. Mereka sangat hafal sekali, sehingga pada masa itu manusia berkembang sangat sejahtera atau mereka bisa menaati aturan karena Pancasila benar-benar dihayati karena dihafalkan. Nah, kemudian Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Nah, kebijakan politik luar negeri. Nah, sekarang kita kebijakan politik luar negeri. Antara lain yang pertama adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kita sempat keluar ya pada waktu itu karena kita sempat bersitegang dengan Malaysia dan akhirnya kita ketika Malaysia masuk ke PBB kita keluar menjadi anggota PBB. Dan ketika pada masa Orde Baru ini kebijakan luar negeri adalah kita kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar itu sekitar 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan ini menyulitkan Indonesia secara ekonomi politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Tanggal 20 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Ya, tanggal berapa tadi? Tanggal 28 September 1966. Tanggal berapa? 28 September 1966. Sesuatu yang diulang-ulang, semoga cepat hafal ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan hubungan dengan Tiongkok. Tiongkok itu Cina. Nah, itu. Tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkannya, maka bagaimana kita harus memperbaiki hubungan kerjasama atau hubungan diplomatik. Dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak tanggal 11 Agustus tahun 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura tanggal 2 Juni 1966. Yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Ya. Indonesia mulai memperkuat kerjasama regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN.
Kemudian mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, ikut berperan dalam KTT non-blok, dan berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Kehidupan ekonomi. Pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Apa sih isi trilogi pembangunan itu? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang kedua, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya kehidupan sosial bagi seluruh rakyat. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Itulah dari tadi yang isinya trilogi pembangunan ya. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan ini dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru ini ada beberapa ya yang harus Ibu jelaskan. Yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun atau disebut sebagai Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut Repelita yang untuk bertujuan meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun. Repelita yang pertama adalah 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah yang pertama pasti pangan, sandang, papan, perluasan kerja, kesejahteraan rohani. Pada waktu itu pertumbuhan ekonomi berhasil naik sekitar 3% sampai 5,7%. Sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa 15 Januari atau disebut Malari. Ketika Zoom meeting kita akan mempelajari itu, nanti Ibu lebih jelaskan. Repelita 2, 1 April 1074 sampai 31 Maret 1979. Hal ini menitik beratkan pada sektor-sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 ini menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. Apa itu ya asas pemerataannya pada masa Repelita 3 ini? Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Apa kebutuhan pokok? Ya kebutuhan pangan, sandang, papan. Kemudian pemerataan kesempatan memperoleh suatu pendidikan dan pelayanan. Kemudian pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan memperoleh keadilan. Sedangkan Repelita 4 yang terjadi pada 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Kemudian Repelita 5 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 6 dimulai tahun 1994. Pembangunan berfokus pada
pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus ditingkatkan ya. Kemudian dari kita mempelajari itu ada yang disebut dengan revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern farmers. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan dengan 4 usaha pokok. Yang pertama, intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, penerapan teknologi pertanian, memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh suatu hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program panca usaha tani yang terdiri yang pertama pemilihan dan penggunaan bibit unggul dan varietas unggul, pemupukan yang cukup, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, teknik penanaman yang baik, ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang optimal, diversifikasi, keanekaragaman usaha tani, dan rehabilitasi, pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Sekarang kamu sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru? Meskipun kamu tidak mengalami pada masa itu, setidaknya kamu sudah mengetahui beberapa hal yang penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, terjadinya reformasi itu karena pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang tadi sudah disebutkan. Oleh karena itu, mempelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Reformasi itu perubahan secara cepat, yakni pemerintahan pasca Orde Baru terjadi 1998. Nah, kita akan mempelajari di Google Meet. Pertemuan nanti setiap hari Sabtu dan Minggu dalam daring. Terima kasih dan salam sehat selalu. Jangan pernah tidak menggunakan masker. Ibu ini ketika karena daring ya, tapi kalau istilahnya dalam kehidupan sehari-hari ibu selalu pakai masker. Dan kenapa ibu selalu pakai kacamata? Karena kita juga harus menjaga dari udara, menjaga dari sekitarnya. Kemudian makan buah dan sayur, dipenuhi air putihnya, dan selalu ibu himbau bahwa hand sanitizer, selalu cuci tangan, itu adalah suatu langkah kecil tapi wujud yang nyata kita perangi sejarah pandemi virus COVID-19 kali ini. Kita harus tetap semangat, sehat, dan jangan lupa berselawat, doa terus kepada Tuhan, berserah bahwa yakin kita bisa, yakin kita mampu, selalu yakin kita dapat. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.